Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Akhirnya teman-teman, kali ini kita bahas lagi nih untuk number one Sentai Go Shoujo, tapi di link Satsu episode 671. Yes, mohon maaf banget ya teman kalau misalkan dalam 3 episode ini saya nggak bahas ya untuk pembahasannya ya. Bukan gimana teman, mungkin untuk bagian ceritanya kita akan masukkan di segmen ini aja teman, tapi di recap aja ya teman ya. Karena jujur di 3 episode ini sebenarnya bagus ya teman episodenya ya, kayak tentang si Ryugi nih. 3 episode ini tentang Ryugi semua ya teman ya, walaupun di episode 30 itu ada satu user baru ya teman ya. Satu user baru itu kan pastinya pengganti si user utamanya ya teman. Lah kita akan jelaskan ya teman ya. Jadi kita bahas teman untuk scan terbaru dari number one Sentai Goshu teman, dari armor baru ini ya, atau form baru dari Goshu Wolf. Wah, jadi di sini kita punya Ryo Tega Sword ya. Jadi untuk Ryo Tega Sword ini sebenarnya udah dirumorkan cukup banyak ya teman ya. Katanya armor ini bukan cuma untuk Goshu Wolf doang ya, tapi armor ini juga bisa digunakan untuk semua member. Dan yang dispesialkan di sini ya cuman Goshu Wolf doang gitu ya, karena helmetnya tuh ya itu dimiripin sama bagian kepalanya Goshu Wolf ya temennya, yang Tega Swordnya itu ya, yang versi robotnya itu kan cincinnya dibikin kayak robot gitu ya temennya. Jadi kayak ya ibaratnya tuh Goshu Wolf pakai kepalanya Tega Sword ya, yang versi red. Kalau armornya ini baru ya teman ya. Jadi pastinya untuk pedangnya juga di sini wah oke juga ya teman ya. Walaupun banyak yang bilang kenapa harus warna biru ya teman ya. Mungkin tuh kalau dikasih warnanya yang lebih netral sedikit ya, entah warna yang lain gitu yang lebih megah ya, mungkin lebih baik ya. Karena mungkin ini banyak yang bilang juga keinget sama Hao King Cross Saber biru ya. Kalau Cross Saber mungkin agak polos ya, tapi kekuatannya OP logis ya. Nggak tahu nih, ini pedangnya udah keren ya, nggak tahu kekuatannya se-OP apa ini ya. Karena mana juga yang bilang untuk Tega Sword Goshu Wolf ini itu akan debut di episode 33 ya, episode yang sangat apa ya, bisa bilang agak umum ya, mainstream juga gitu. Karena episode di sekitar situ memang paling banyak banget ya teman debutnya. Champion Bun Bomjer yang paling utama tuh, si Golden Momotaro juga. Kenapa harus episode 33 ya teman ya? Mungkin untuk episode 34 tuh baru debut si robotnya ya teman. Jadi pastinya selain ini juga ada ini ya, nampak kata nasi ini musuh terkuatnya ya teman ya, yaitu Calamity. Dan juga si Rei ya kan ya, Reigushima itu dia dapat cincin Mugen katanya ya. Jadi kita akan bahas teman semuanya di video kali ini ya. Oke teman, ini dia untuk Ryo Tega Sword ya. Jadi pedang yang satu ini jujur kalau dari segi desain bagus ya. Lihat dari segi ukirannya ini cocok sih ya kan ya. Karena ini entah kenapa ya ada kepikiran juga kayak campuran pedangnya Kira Major ya, untuk ukiran-ukirannya sama warnanya ya teman ya. Terus juga untuk bagian emasnya yang kayak tangan gitu ya, itu keren sih, kayak pedangnya Ryukendo gitu lah ya temen ya. Kalau salah sorry ya temen ya, soalnya ini kan juga ini kalau detailnya nih kita lihat nih ya, ada slotnya tekan bagian bagian bulatnya, ada juga bagian ukiran yang lampu-lampu net ya. Ini kayak outpring ya sekilas. Terus juga ini ada glitter gitu ya teman tuh. Ini pedangnya kalau di jajaran gini ya teman nih, kayak tangannya dikasot lagi ngebuka gini ya teman tuh. Ini ukirannya juga bagus sih. Dan juga katanya kalau untuk logo ini ya teman, ini logonya tuh apa ya, Ryo Tega Sword ya. Kalau kita ambil kayak side bagian kanan ya teman ya, jadi kayak ada Ryo Tega Sword atau number one apa gitu loh pak, pokoknya ada tulisannya ya teman. Jadi itu juga menandakan kalau untuk pedang ini itu mungkin berasal dari yang tingkatan tertinggi ya teman ya. Kalau ini bukan dari Tega Sword, ini dari siapa dong ya kan ya? Apa ada entitas baru lagi nih, entitas tertinggi di atas Tega Sword kah? Maksudnya ini Ryo Tega Sword ini berarti ya pedang dewa dong ya, berarti pedang kayak Excalibur lah ya temen ya. Kayak misalnya di Saber kan ada King Arthur tuh, nah kayak pedang King Arthur mungkin ya. Nah kalau ini berarti kayak
wah berarti benar dari siapa dong ya? Dan terciptanya itu dari mana gitu ya? Kalaupun ini bukan dari tiga sword atau bukan dari perkawinan yang udah-udah gitu ya. Dan juga pastinya akan ada direct dari Koji Sakamoto lagi sepertinya ya, karena di episode yang diromborkan tadi ya teman, episode 33 itu si Tono berada di tempat yang sangat sakral ini ya teman ya. Warehouse ya, dimana di episode 11 pun juga udah pernah terjadi ya teman ya. Itu salah satu best episode, dua episode 11 12 ya teman ya. Semoga aja ya ini debutnya memuaskan juga, karena Rei Gushima ya teman, itu si abangnya si Rikuo itu kan dia udah punya Mugen Centering ya teman. Itu dia bisa berubah tanpa pakai tiga sword ya teman ya. Berarti itu juga sama dia punya entitas baru kan ya, atau kayak ya apa, barang baru lah gitu ya. Dan juga ini katanya dia dapat dari Gladys ya teman, atau dari kelompok Calamity lah ya teman ya, pernah bertemu dengan Calamity. Dan Gladys itu yang di episode 0 itu ya teman, yang kayak kabut hitam, yang di episode 1 juga sih ya teman ya, yang kayak musuhnya itu gede banget ya, itu adalah musuh besarnya ya teman. Jadi kita juga patut tunggu nih seperti apa urgensinya ya teman, dan bagaimana si Rei Gushima ini tuh kan dia awalnya mau menyembuhkan diri ya teman ya, tapi karena Calamity ini tuh malah memutarbalikkan tujuan dia ya teman, malah dia tuh mau jadi abadi gitu ya. Jadi alih-alih sembuh dia malah mau jadi abadi gitu ya. Jadi di sini juga wow cukup menarik ya teman, walaupun ya jujur untuk helmnya agak kurang sih ya teman ya. Maksudnya kayak jadinya malah agak lari nggak sih dari tema wolfnya kan, malah kayak burung nggak sih ya kan. Soalnya untuk armornya sendiri pun juga sebenarnya masih ini ya oke ya, cuman malah kayak Wakanda Forever kayak kan tangannya tuh kayak ngilang ke dada gitu ya teman ya. Jadi kayak apa, mau dibikin kayak armornya Gosei, Super Gosei Jar gitu mungkin ya. Tapi ya sebenarnya kayak ini sih, kalau di Saber tuh ada elemental ya, elemental dragon. Jadi elemental primitif kan juga sama ya temennya. Kalau elemental primitif itu dia jabat tangan, kalau yang ini tuh kayak Wakanda Forever. Jadi tetap menarik ya teman, karena ini juga wah salah satu final form berarti ya, yang sangat kuat gitu. Ini kalau di Ryusoul itu berarti Ryusoul Calibur lah ya teman ya. Soalnya kan juga Ryusoul Calibur ya kan, itu one for all ya teman ya. Kalau Ninja juga sama tuh Chozetsu. Nah kalau Kira Major itu beda ya teman ya. Kalau Kira Major itu sama kayak Deka Sword ya, Deka Swordnya Deka Ranger. Kalau Gokira Major itu dia sekali pakai panah itu dapat semua ya teman ya. Itu ibaratnya sekali pakai langsung kena semua gitu. Kalau ini ganti-gantian ya teman ya, sama kayak Chozetsu, walaupun Chozetsu yang di stage show itu dipakai semua ya teman ya, entah ability-nya kayak mana ya teman ya. Jadi selanjutnya teman ada robotnya nih ya, Ryo Tiga Sword. Nah Ryo Tiga Sword Wolf atau gimana ini namanya ya, berarti ini juga mecha utamanya ya teman ya. Ini berarti kayak apa ya, mekanya untuk upgrade formnya dari Ghost Wolf ini kayak siapa ya, kayak Orion Sisiret mungkin ya. Soalnya kan kalau Orion Sisiret kan itu kalau case-nya ya itu dia pakai markasnya ya teman, markasnya Orion. Kalau ini kan dia pakai pedangnya ya teman, alias itu henshin item sekaligus alat perubahan, sekaligus senjata, sekaligus ada cincinnya juga ya teman. Jadi Ryo Tiga Sword itu dia bisa jadi senjata, bisa jadi alat perubahan, ditambahin cincin, bisa juga jadi robot ya. Ini udah paket komplit lah teman, dibandingkan sama Tiga Sword ya kan. Kalau ini tuh udah paket komplit sekali gitu. Makanya juga ini sekelas kayak yang udah tuh kayak apa ya kalau kan tahu kenapa ya teman ya, kalau yang kayak satu mecha dari Ranger merahnya itu yang dapat final form kan itu banyak ya teman. Kalau kan tahu kenapa ya teman ya, seperti apa aja. Kalau dari desain ya jujur ini nggak masalah ya teman, karena ini juga cukup keren ya, walaupun lagi-lagi ini kayak ukiran tangannya tuh juga jadi apa ya, jadi kayak robotnya Shinkengo ya teman ya, kayak tangan capitnya gitu ya teman. Tapi ini tetap oke lah ya teman ya. Mungkin banyak yang bilang kenapa desainnya Gojur itu kayak keren-keren semua gitu ya, tapi kalau pas nonton ceritanya waduh berbanding terbalik ya teman ya. Tapi ya sebenarnya kita bawa enjoy aja ya teman ya, karena ini juga Gojur kan udah mau 20 episode lagi ya teman ya, mendekati akhir cerita.
Jadi pastinya semakin banyak ya teman untuk kita explore, walaupun masih banyak plot hole juga ya. Terus juga ini bagian tangannya juga sama teman. Nah ini kayaknya masih pakai 3 sword ya teman ya. Ya harusnya ini masih pakai basean dari 3 sword, cuman itu bagian keseluruhan kayak badan, tangan sampai kaki itu dia pakai armornya dari Ryo 3 sword ini ya teman ya. Jadi kita bilangnya Ryo aja ya teman ya. Dari si armor Ryo ini berarti udah menambah lagi ya teman ya, kayak ini deh, kayak 3 sword Akatsuki ya kan ya, itu kan dari senjata ya teman ya, itu juga bisa jadi armor ya, berarti ini juga base nya tuh masih pakai 3 sword ya teman ya, jadi 3 sword Ryo mungkin ya. Jadi seperti ini ya teman tuh. Wah gila, bisa disatuin ternyata kan masih pakai 3 sword kan, jadi ditambahin dengan armornya dari pedang ini ya teman tuh. Ini juga kita dapat cincinnya ya teman, ini tulisannya tuh number 1 ya teman, bukan 51 ya teman ya. Walaupun ini juga sebenarnya ya kalau kita hitung ya di tahun depan 2026 itu kan ini ya 51 tahun ya temen ya. Dari kan Sentai ke-7 era bahkan nanti tayang tuh ya kan. Katanya temanya tuh ninja ya, ninja plus magic. Nah kita bahas ya teman secara lengkap, oke? Dan juga pastinya wah kalau untuk Goshiwo doang sebenarnya oke ya teman, tapi kalau untuk lain gimana tuh, ya kan? Nah ini juga ada Gatai bersama robot lain ya teman. Ada juga nih kayak Shinkenger ya. Jadi ini harus pastinya CGI ya temen ya. Ini kalau udah kayak gini jadinya kayak Lupin Patron Victory SX ya temen ya. Lupin Kaiser SX tuh ya kan. Itu kan Ultimate Gaten kan digabung semua dari gantung ya kan ya. Ada yang betul-betul dipasang tuh di tempatnya manapun ya temen ya. Jadi ini sama juga kayak dipasangin dengan senjatanya ya temen ya. Nah kalau yang agak prefer ya, ini jadinya kayak Cerberus nggak sih, ya kan kayak Cerberus tapi jadi robot. Kan kalau yang apa ya si Ryo 3 Sword ini kan udah gede ya, terus juga ditambah dengan tambahan senjata atau mekanik, jadi lebih ribet gitu ya. Entah ini ada suitnya kah atau untuk CGI doang gitu ya. Jadi kita tunggu aja teman. Oke teman, ini dia tampilan lain dari si Ryo 3 Sword dan juga Goshiwo ya teman ya. Jadi ini juga semakin memperjelas ya teman tuh. Ini bagian depan, kiri kanan dan juga belakangnya ya. Jadi kayak ya Goshiwo pakai armornya 3 Sword ya teman ya. Jadi ini juga kayaknya dia ngelodapin salah satu musuh dari Calamity itu ya teman ya. Ya berarti ini episode 33 berarti ya. Cepet banget dong ya. Musuhnya tuh munculnya sebentar ya, 1-2 episode habis itu kalah ya. Ini yang mungkin agak disayangkan ya teman ya. Kenapa musuh dari Kuchur itu mungkin rata-rata kayak sekitar 2 episode ya kan, walaupun itu kuat ya, tapi nggak dikasih kesempatan dulu gitu kayak tunjukin kekuatannya atau apapun itu ya kan, malah langsung debut. Itu dia ya teman ya. Jadi kayak betul-betul cepat sekali ya teman ya. Kita nggak usah ngomongin kayak marketnya atau harus jual di X lah teman ya. Kalau untuk yang begini kan juga udah banyak ya teman ya. Jadi harusnya kan bisa dilihat kan ya, ini abon aja udah berarti udah kuat dong ya kan ya. Berarti musuhnya pun juga pastinya lebih kuat lagi itu. Jadi kita tunggu aja ya teman, eksekusinya semoga aja bisa lebih baik. Nah ini juga ternyata udah dikabulkan ya teman-teman. Mungkin banyak yang kena tuh ini pasti cuman legend doang gitu ya. Ternyata untuk semuanya ya teman ya, berarti sama kayak Ryusoul Calibur lah ya teman. Karena ini juga katanya ya teman, ini kalau dari rumornya kan katanya kan udah diumumkan di tanggal 22 September. Bentuk power up 3 Sogoshita itu berupa armor biru dan emas, mirip armornya 3 Sword yang lengkap dengan sayapnya kayak Noblesse Soldier plus 3 Sword gitu. Power up ini digunakan secara bergantian ya kan, atau armor ataupun tektor ya teman ya. Dia juga adalah mecha berbentuk naga yang tidak punya mode robot. Kalau dia tuh cuma bisa digatai dengan 5 weapon 50-nya gitu ya. Terus juga ada Ultimate Ryo 3 Sword. Oh, dapat dijadikan team weapon atau team bazooka. Oke, berarti ini mungkin akan dipisah-pisah gitu ya. Natsume alias US Kuwagata Oger nanti kembali lagi ya teman dengan Sentaring yang tersisa. Wah, jajang nih nanti final battle-nya lawan dia nih ya teman ya. Maksudnya ya teman, untuk final Sentaring battle nanti lawan si Natsume lagi gitu ya. Jadi gila, ini bakalan
menuju akhirnya tuh ya berarti fokusnya ke Calamity ya teman ya. Kan itu kan ada banyak, ada Gladys, Pestis dan semacamnya gitu ya. Dan juga rumornya ini pun juga semakin mencuat ya teman, karena kan ini semakin ke arahnya tuh ke armor ini ya teman. Nah, karena untuk membernya ini nggak ada yang spesial banget ya teman, cuman armor yang full gitu ya. Dan juga kalau disuruh pilih yang cocok tuh ya Gojulion ya teman ya, Gojulion. Dan kalau Goshu Unicorn sebenarnya cocok aja sih ya temen ya. Kalau ini malah Goshu Unicorn jadinya kayak kamu remaja itu banget ya temen ya. Soalnya kan kayak ada motif apa namanya, aksen rock satrianya gitu ya teman. Kalau di gap pakai armor ini ya temen ya. Jadi kayak armornya apa tuh namanya yang di Valvara tuh yang warna emas tuh ada kan ya, kayak betulnya kan tangan juga ya teman ya. Dia ini kan juga betul-betul sangar lah ya teman untuk si Leon gitu, warna biru ya teman ya. Itu juga udah pas ya teman. Kalau yang lain juga ya biasa aja sih ya teman ya. Kalau si Ryuki mungkin kelihatan lebih mewah mungkin ya, walaupun warnanya biru juga gitu ya. Terus juga katanya ya teman ya, ini masih rumor ya, ini masih rumor kalau untuk Oto Ichikawa nanti akan menggantikan si Sumino Ichikawa ya kan, entah untuk sementara atau mungkin selamanya ya teman, entah dalam kondisi kalah atau memang dia tidak akan jadi Goshu lagi tuh, nggak tahu ya teman ya. Karena kalau kalian tahu juga teman, untuk beritanya ya teman ya ada hal yang tidak mengenakan lah ya teman untuk si aktrisnya ya kan, yaitu Maya Imamori ya kan ya. Singkat aja ya teman ya, singkat aja nih. Ini rumornya ya kan, walaupun sudah hoax ya teman ya, infonya ini udah hoax ya teman ya, tidak benar ya. Itu dari media yang si itu ya, kita tidak akan sebut ya teman ya, tapi media si B ya teman, bun ya sebutnya kali ya, Bunshun ya. Itu dia menyatakan kalau Maya Imamori ini tuh katanya ada affair ya teman ya, atau hal yang itulah ya temennya, selingkuh ya temennya dengan si sweet actornya Kosuke Asai ya. Tapi sejak lama-lama itu ya kan, itu terbukti tidak benar ya temennya. Tapi media Bunshun itu malah nambahin lagi kalau Maya Imamori ini tuh itu kencan sama si pemain sepak bola. Makin ngawur nggak sih temen ya? Maksudnya gimana ya teman, mungkin barang buktinya tuh kita nggak tahu ya temen ya, awalnya ya kan seperti apa gitu ya. Kalau untuk kronologinya kalian bisa cek adalah ya temen ya, saya nggak akan bahas itu ya kan, karena itu cukup sensitif ya, bahaya juga ya kan ya kalau kita bahas begituan. Yang penting untuk Sumino Ichikawa kita berikan yang terbaik aja ya temen ya, walaupun juga ini udah pasti infonya udah betul-betul bikin salah paham ya temen ya. Ini bahaya banget sumpah, dan jujur aja saya kaget loh temen ya, info yang kayak begitu bisa muncul di episode 30-an ke atas ini ya. Maksudnya ini Bunshun kenapa targetnya tuh ke yang cewek-cewek yang ibaratnya tuh baru naik gitu ya. Ya walaupun Maya Imamori sebenarnya udah lama ya temennya, udah betul-betul terkenal gitu di TikTok atau di media lain gitu. Tapi kenapa? Why? Gitu ya. Dah, habis itu kita kembali lagi teman, rumornya setelah dikalahkan oleh Ryo Tiga Sword, si Rei Gushima katanya akan mati dan tubuhnya didirikan wadah oleh Gladys. Kayaknya bukan rumor lagi deh ya teman ya. Soalnya kalau Gladys ya itu bisa bilang kan nanti bisa menciptakan wujud terkuatnya lah kan, ultimate-nya gitu. Jadi semoga aja ya teman ya, Goshuger ya kan itu tidak terlalu banyak bercanda ya teman ya. Bukan gimana teman, ini musuhnya itu udah muncul ya kan ya, Calamity. Walaupun dari episode 0 tuh udah dikasih tahu ya teman, ada si Calamity, Gladys dan semacamnya gitu. Itu aja sudah pasti kayak oke ya kan ya, di awal-awal sampai tengah itu dikasih lah kan ya drama-drama tentang sektaring itu ya kan, perburuan sektaring dan semacamnya. Kali ini kita harus lihat untuk musuh baru lagi itu. Berarti ini ya udah mulai chapter keduanya lah hebatnya ya. Kalau kayak King Oger tuh udah kayak musuh baru lagi itu, kayak si Dak dan Durjana itu ya kan, sama anaknya ya temen ya. Nah infonya ya kan yang saya bilang tadi, Tiga Sword Goshu itu akan debut di episode ketiga ya temen ya. Ada teori temen, kalau si Kwon itu kemungkinan besar akan menjadi the next general setelah Gladys. Nah, kalian tahu kan ada luka besar di belakang Nato yang X di episode 9. Kayaknya itu simbol X dari Kwon bukan semacam simbol beraka deh ya teman ya. Karena X itu bisa melambangkan sesuatu hal yang lebih mengerikan ya teman ya. Kalau dari teori dari ini,
apa namanya, jenderal dari Gladys ya teman. Itu kan referensinya tuh dari Four Horsemen of Apocalypse ya teman ya. Kan ada pestilence, ya kan tuh si pestis ya teman ya, di movie-nya Koshuger ya teman ya. Ada war, yaitu si Ballroom of War ya teman ya, yang musuh barunya itu ya teman ya. Ada juga ini death ya, ada juga famine. Nah, kalau Kwon itu kayaknya bakalan dijadikan sesuatu ya teman ya. Berarti pada saat itu ya kan dia masih bocil, dia masih hidup ya kan ya. Tapi pada saat itu dia mau dijadikan wadahnya si Gladys ya teman ya, untuk diselamatkan oleh si Puraidan ya kan. Berdasarkan itu dibunuhnya disebabkan oleh serangan Gladys, dan lama-lama ya kan mengubah Kwon menjadi monster atau jenderal Gladys, kemungkinan menjadi death ya. Nah, ada juga yang bilang kalau sifatnya Kwon yang kayak apa ya, kayak apa namanya, fetishnya tuh kayak brokon akut sekali ya teman, kayak ayo kita nikah Weru, ayo kita nikah gitu. Mungkin ini lebih ke femin ya teman ya, soalnya femin tuh kan lebih warna tuh ke yang agak 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 apa ya, agak ke dalam ya teman ya. Kita susah nih mau nyebutnya ya teman, warna tuh agak ke dalam ya teman, tapi secara brutal gitu ya, sama kayak Kwon nih. Oke teman, selanjutnya ada Rio 3 lagi teman, versi robotnya. Jadi ini dia tampilan lebih lengkapnya, dan juga tuh ya, nih ini ada si Ballroom of War ya teman. Jadi yang musuh utamanya juga nih ya, yang paling kuat ya. Jadi inilah yang kita tunggu-tunggu ya teman, untuk debut dari Rio 3 ini ya, episode 34 lah ya teman ya. Paling mentok tuh 34 atau enggak 35 ya teman ya. Karena sekarang kan juga untuk debut Mecha Ultimate kan ya episode 35, 36 gitu ya. Atau paling cepat tuh episode 32 ya. Pokoknya episode yang paling cepat tuh episode 26 misalnya ya. Itu juga ada, kalau di reward yang paling cepat episode 29 ya teman, si Kra Major ya teman ya. Dan juga pastinya semakin ditunggu nih untuk depannya. Pokoknya ultimate dari si Rio Tikus itu si CI ya teman. Nah ini teman, untuk Ballroom of War-nya ya, dari ini yang akan dihadapi oleh si Rikuo sama Sumino ya teman. Nah ini saya cerita lagi nih ya kan. Jadi setelah arc dari Ryugi itu udah selesai ya kan ya, terciptalah momen arc terbaru ya teman, atau saga baru nih dari si Rikuo dan juga Sumino ya teman. Maksudnya ini kayak sebenarnya ya, dari episode 29 itu sudah masuk ke saganya si Rei, alias ya saganya Rikuo juga sih ya teman ya. Berarti juga Sumino itu di 31 akhir-akhir ya, itu dia tahu ya temennya itu adalah si kakaknya Rikuo, atau ibarat tuh kayak bronya lah ya kan ya, yang juga punya mata emas mata perak ya temennya. Jadi saya bisa bahas lagi mungkin di episode 32 ya teman ya. Semoga banget ya teman, 31 saya nggak bahas ya, karena nanti lah kita bahas juga untuk recapnya setelah ini ya teman. Karena ini juga pastinya Ballroom of War tadi yang akan dihadapi ya teman. Dan juga saya harap banget nih ya, saya harap banget jangan sekali muncul mati ya. Maksudnya ini tuh ibaratnya musuh paling kuat kan ya kan, Toy kan, ini musuh kuat kan ya. Maksudnya Rio 3 itu jangan terlalu cepat lah debutnya lah ya kan ya. Episode 34 mungkin bisa kali ya, tapi kalau udah mau episode ketiga ya udah deh ya kan, maksud surat aja episode ketiga kan ya. Jadi itu juga paling kuat bahkan ya musuhnya tuh. Jadi wah, semakin ditunggu nih temen ya. Dan juga itu ada si Pestis ya temen ya. Jadi pastinya udah ada dua ya teman, Pestis sama si Ballroom of War ini. Nah di sini juga ada si 3 Jun ya temen ya, yang kayaknya ini dia udah tobat ya temen ya, dan akan membantu si Buraidan dan juga si Koshuger ya temen ya, ngadapin si musuh-musuh dari si Calamity ini, yaitu ada si Gladys ya kan, dan juga si Pestis musuh dua lagi ya teman, si Famine dan juga si Dats itu ya temen ya. Dan ini juga 3 Junnya udah suit baru ya temen ya, ini nggak CGI lagi kayak yang kemarin ya di episode 15 itu. Ini udah kostum baru ya temen ya, kostumnya tuh udah lebih mantap lah ya temen ya. Berarti kita udah punya 3 SWOT sama 3 Jun nih. Wah, kita tunggu nih untuk dibuatnya seperti apa. Pas lihat juga ini gila, ini keren sih ya temen ya, dibikin kostum yang real ya temen, bukan CGI ya temen ya. Ini real dan juga wah gila, ini mantep banget ya temen.
Oh iya, jangan lupa juga ya teman ya. Ini dia juga bisa pakai untuk ini ya, ganti-ganti kepala ya teman ya. Kayak ganti wig juga gitu. Jadi ini juga ada versi Leon, versi Dark Ghost Wolf mungkin ya. Entah seperti apa ya kan. Dan juga ada unicorn, ada juga yang eagle, dan juga tyranno ya teman. Keren nih. Oke teman, ini dia untuk di X-Tega Nagoro ya teman. Ini dirilis di bulan Maret 2026 ya. Dihargai 7.150 yen. Nah ini kayaknya ya, yang saya tangkap juga, ini akan menjadi momen ya, dimana si Gadban ya, itu akan menjadi pangeran kehancuran. Ya mungkin ini entah di brainwash sama si Calamity-nya atau gimana gitu ya, nggak tahu. Pokoknya juga ini ada momen pengkhianatan atau mungkin akan menjadi takdirnya juga ya teman ya. Soalnya mungkin dia juga akan disadarkan sama si Calamity ini kalau misalkan dia adalah sang pangeran kehancuran itu ya teman. Jadi ini dikasih warna merah ya, merahnya menyala lagi ya. Jadi wah, ini juga apa ya, berarti ini entah nggak sama Goshu Polar lagi mungkin ya, atau jangan-jangan Kumbade Mushroom mungkin bakalan nurut mungkin ya, entah dia jadi versi darknya kah, dan Goshu Polar mungkin namanya ya. Jadi ini entah dari killer Goshu Polar atau gimana lah ya kan ya. Jadi kita tunggu aja ya teman, karena ini bakalan debut juga lah harusnya ya, karena Calamity aja tuh dia setidaknya ya teman, dia juga menyadarkan gitu eksistensinya tuh mungkin sepenting dan sekuat itu ya kan di Universe Senshi atau Universe Battle Royale ini ya. Nah ini teman ada Goshu Polarnya ya teman, versi merah ini kayaknya, jadi kayak kristal merah nih deh, ruby ya, ruby. Jadi pastinya ini juga digabungin juga ya teman. Ini berarti kalau namanya tuh kan awalnya kan white burn ya, ini mungkin red burn mungkin ya, tiga apa namanya, tiga guru white burn ya, tiga sword white apa red burn gitu. Jadi ini juga bisa dimain sama 3 Jun ya teman ya. Wah oke. Keren juga ya teman. Jadi ada merah darknya itu ya teman ya. Nah ini juga versi satuan ya teman, tuh bisa di utak atik ya teman. Nah ini cincinnya, dan ini dia menunggangi si ini namanya siapa namanya, siapa guys, ini Berkuma ya teman ya. Jadi pastinya lebih menarik nih. Wah keren keren keren. Nah, punya teman ada P Bandai DX Oshaberi Berkuma ya teman, di Januari 2026, harganya 6.600 yen. Wah, banyak nih ya teman ya. Jadi pastinya semakin uh, banyak ya teman di XDX yang seperti ini ya teman, Oshaberi, dan juga dia tuh bisa ngeluarin teksnya ya teman, atau pajaknya lah ya teman, atau tagihannya juga gitu kalau udah membantu orang. Nah, selanjutnya teman ada juga untuk sentiringnya Magi Ranger ya, sama si Saint Kaiser ini. Nah ini adalah centering yang dia si Rei itu ya teman, Rei Kushima kan dia pakai mungkin centering ya teman ya. Dua perubahan pertama atau mungkin 2+1 ya teman ya. Kenapa 2+1? Karena habis dari Magi Red kan dia jadi Saint Kaiser ya teman. Terus tiba-tiba ya di pertempuran yang hadapin si Rikuo sama si Kumade Mashiro, itu dia tiba-tiba jadi Saint Kaiser Black. Bayangkan ya, bisa dilakuin loh teman ya. Entah seperti apa ya kan, karena entah kekuatan Saint Kaiser itu rahasia ya. Jadi kekuatan tuh bisa berubah begitu ya teman, nggak tahu lah gimana ya. Itu agak membingungkan ya teman, makna-makna di Gojira itu agak memusingkan ya teman ya. Jadi ibarat tuh kekuatan Himitsu no powernya itu mungkin bisa dari perubahan warna seperti itu ya teman ya. Magi Ranger sama Saint Kaiser ini rilisnya 6 September kan 2025 dengan harga 990 yen nih. Wih semakin banyak ya teman. Nah ini juga ada centering baru ya teman, yaitu Life One dan juga Ninja ya teman ya. Jadi ini akan dirilis sama ya teman, Desember, dan juga harganya 990 yen. Terus juga ada ini ya teman, centering yang aktif formnya ini berarti dari Mega Ranger sampai ini Mega Ranger, Aba Ranger, Kiki Ranger, Shinkenger, Gokaiger, Q Ranger, Real Soldier sama Saint Kaiser. Oke, jadi ini pastinya versi upgrade-nya ya teman, jadi semakin banyak. Oke teman, ini dia untuk action hero series Kosana ya. Jadi ini dari Magi Red ya. Ini US Magi Red-nya itu berarti ya Rei Kushima ya teman ya. Berarti yang muncul ini kan udah pasti Magi Red ya teman. Pas sudah jadi Magi Red pun juga sebenarnya oke ya teman, kayak cool gitu. Tadinya kayak betul-betul garang gitu ya untuk
apa postur tubuhnya juga. Dan juga ini ada si Rio Ranger ya teman, ini yang belum muncul nih ya kan. Siapa nih kira-kira user dari Rio Ranger ini ya teman? Apakah dari pencipta Rio Tiga Sword kah atau siapapun itu ya teman ya? Soalnya kan pastinya seperti penjaga gitu ya teman. Wah, di sini ada ini baru teman, ini dari tiga subtracknya ya, yaitu Dimension Shiner Figure. Ini pastinya lebih banyak adik kelasnya teman. Ini kayak Dot Onitaijin sih ya kan ya. Karena Dot Onitaijin pun juga sebenarnya lebih ngarah itu ke yang agak besar ya teman. Ini betul-betul kayak DX ya teman. Jadi lebih full adik kelasnya aja ya teman untuk Dimension Shiner Figure-nya ini ya. Dan juga selain itu kita juga dapat ini nih ya, Sentai The Canvas Art Heroes and Robot ya. Jadi ini seperti masing-masing harganya 1.900 yen dan dirilis di bulan Februari 2026 ya. Jadi ini kayaknya gambar-gambar doang ya teman. Tenang aja teman, di bagian toys masih banyak ya teman ya. Jadi sini kita punya action hero figure dari Far Candle dan juga Bowcat. Jadi akan dirilis atau pre-ordernya itu tanggal 22 Agustus 2025 ya teman, sampai 24 November 2025 dengan harga 6.600 yen ya. Dan jujur untuk sejauh ini ya, Go Shooter itu yang lebih ada di dinamikanya itu ya baru dua ini aja ya teman ya, Fire Candle dan juga Bowcat. Kalau Kwon lebih ke agak special case ya teman ya, maksudnya itu just beda sendiri lah ya kan, gimana cara ngaturnya ke Tono ya teman ya, tahu sendiri kan gimana karakternya ya teman ya, agak lain ya teman ya. Jadi kalau dari Fire Candle ini sama Tono itu ke rivalitas ya, ujung-ujungnya juga bantu-bantu kan ya. Di episode 28 kan dia bantu-bantu lah ya teman ya, untuk nyelamatin si Bowcat juga. Nah habis itu juga ada si Bowcat juga ya kan, ada dinamika sama Rico dan juga Sumino. Itu kalau udah ketahuan kan ya, di dalam situ adalah si Rico ya, harusnya nggak lama-lama amat lah ya teman, sampai 40 episode ya. Ini kebiasaan nih ya kan dari si Toshiki Inoue ya, bukan, maksudnya Akiko Inoue ya teman, atau mungkin revealnya tuh lama ya teman ya. Jadi semoga aja jangan lama-lama amat lah ya. Oh iya, ini juga ada stand ini ya dari Fire Candle dan juga Bowcat teman. Ini belum ada detail harganya teman dan juga rilisannya. Ini mungkin didapat pas stage show doang lah ya teman ya, di Chiroso atau semacamnya. Nah habis itu juga di sini ada ini ya, Sentai ring set gitu ya. Jadi Go Shooter set ring ini itu akan PO di tanggal 26 September 2025 ya teman. Ada dari ini ya, Goshu Wolf ya kan, dengan ukiran kayak kaca-kaca gitu. Dan juga pastinya ini ada kayak tembakan gitu ya teman nih. Ini kayak ibaratnya tukuan ini tuh kayak kunci gitu ya teman, maksudnya ngarah itu ke adiknya lah teman, karena tahu kan ya dia mau ngapain tuh sama adiknya ya teman ya. Jadi ini juga ada sama 3 Jun ya teman ya, kayak ukiran aja sih ya teman ya, kayak untuk apa namanya, gelang ya teman ya, untuk biar cantik aja lah ya teman ya. Jadi di sini ada Goshu Wolf, Garyudo dan juga Tiga Sword dan Tiga Jun. Nah Tiga Sword Tiga Jun ini agak ambigu nih ya, itu ukurannya itu kayak Tiga Jun itu di masukin ke bagian dalamnya itu dari Tiga Sword ya, ya tau lah ya maksudnya apa ya. Nah di sini juga ada 5 apa ya, SAF dari semua member Go Shooter ya teman ya. Ini berpose seperti ini ya kan, jadi pastinya dapat juga nih ya untuk momen ini ya, untuk momen mereka bisa berpose bersama-sama nih. Oke teman, ini dia untuk DX Rio Tiga Sword. Wow, dirilis di tanggal 11 Oktober 2025 ya. Ini perkiraan 3334 lah ya teman, debut ya, atau enggak 35 gitu ya, debut si pedangnya doang nih. Jadi nanti habis itu debut mekanya mungkin episode 35 lagi ya, 35 lagi ya. Jadi di 11 Oktober harganya 9.900 yen ya teman. Dan jujur ini keren ya, kayak pedangnya Ryukendo ya teman ya, Ryukendo atau enggak pedangnya King Arthur dari Saber ya, mirip ya. Tapi kalau untuk motif emas itu memang kayak Ryukendo ya teman. Kalau Ryukendo kan naga emas ya teman ya. Ini tangan ya, tangan tiga swordnya itu jadi kayak menyembah mungkin ya. Jadi ini ukirannya sih gokil ya teman. Ini yang ukir sih ini wah, patut diacung jempol ya teman ya, ukirannya ikannya ya kayak Hawken Crusader juga sih ya kan. Hawken Crusader pun juga kan warnanya mungkin polos, tapi detailnya wah gila. Gila, detailnya bagus banget ya. Jadi ini juga ada number one Sentai ring ya, ini mungkin number one Rio
Tiga sword ring. Jadi pastinya selain itu teman, detailnya seperti ini. Nah, ini kalau dari segi nama agak unik ya teman ya. Untuk ultimate katanya yang katanya CGI ini, itu namanya adalah Ryo Tiga Sword 5 color. 5 color nggak tuh? Ini maksudnya apa ya? Kayak five color ditambah warna-warna lain gitu ya. Jadi ini maksudnya dari pewarna atau gimana gitu ya. Soalnya ini namanya jadi kayak five color. Betul guys, namanya five color ya. Jadi merah, kuning, biru, hijau, hitam ya, karena dimasukin ke situ ya teman ya. Jadi ini juga bisa digabungin dengan robot universe sensi lainnya ya teman ya. Jadi bisa sama si Kenjer kayak yang di skate kemarin ya teman ya. Jadi makin banyak ya teman tuh. Ini jujur aja kalau untuk versi satuannya ini keren ya teman nih yang ini tuh sangar ya teman ya, kayak pendekar gitu ya teman nih. Kalau disatuin begini oke lah ya teman ya, kayak mekanya Cerberus ya, yang dari apa, Cerberus Voyager dari movie-nya Q Ranger tuh. Mirip kan. Jadi wah oke lah ya teman ya untuk bagian itu sangar coy. Nah ini dimasukin teman ke bagian orb ringnya ya, saya bilangnya orb ring ya, soalnya mirip banget kayak orb ringnya Ultraman Orb. Dan juga ini wah memang ya ternyata dari tiga swordnya juga ya teman tuh dipisah ya kan, dan juga membentuk armor baru ya. Ini kayak Akatsuki lah ya teman ya, kan sama kayaknya dari senjata, walaupun Akatsuki itu pistol, kalau itu berbentuk pedang ya teman, pedang Ryo tiga swordnya ya. Jadi wah keren. Dan juga ini ada dari Essentialnya teman, kalau ini mungkin entah kekuatannya ngeluarin apa ya teman, apa ngeluarin sentainya kah ya kan, kayak di Gate ya, atau ngeluarin ability-nya nih ya kan ya, bisa pakai semua ability-nya mungkinnya dari 50 super sentai ya. Keren ya. Jadi semakin banyak ya kan untuk variasi gimmicknya dari Ryo Tiga Sword ini. Nah, ini juga ada Ryo Tiga Sword dan Tiga Sword Go Shooter Saikyo number 1 set akan dirilis di tanggal 11 Oktober ya teman, dengan harga 17.050 yen. Wow, gila, ini aja udah ditambah begini dari dual sword ya. Ini worth it lah ya kan, worth it banget asli. Dapat cincin Goshu Wolf versi mekanya juga ada, dan juga number 1 Sentai Ring ya. Jadi gila, banyak banget coy untuk toysnya ya dari si Go Shooter ini. Dan jujur kalau dilihat dari komparasinya memang yang lebih besar inilah ya Ryo Tiga Sword ya, tapi lihat dari segi detail ya sama-sama keren kok ya. Itu yang Ryo Tiga Sword biru sama emas, walaupun birunya Tiga Sword yang sebelah kanan ya teman ya, itu lebih ke biru apa ya, biru cerah gitu ya teman. Kalau ini kan biru hero, akan biru gelap gitu. Oke. Oke teman, ini dia untuk DX Sentai Ring Set dari Ranger dan juga Q Ranger ini. Oke, dua Ranger yang paling baru nih. Jadi di tanggal 4 Oktober 2005 teman, dengan harga 990 yen. Oke, jadi ini juga semakin memperkuat ya teman. Mungkin masih ada lah ya kan sisa investasinya gitu. Cowok kah, cewek kah, itu terserah ya teman ya. Tapi jelas kalau di movie-nya Ghost sendiri itu all for one ya teman ya, maksudnya one for all gitu ya. Jadi pokoknya satu orang satu ya teman ya. Dan itu juga dia kekuatannya ya, itu memang sama seperti yang udah-udah kan ya, mereka bisa pakai kekuatan sentai apapun yang mereka serap ya teman ya, untuk kekuatan sentai ringnya itu sendiri ya teman ya. Itu udah konfirmasi ya teman ya, kalau kekuatan sentai ring yang di movie itu memang kelihatannya sama kayak ya mungkin sentai ringnya itu ya teman ya, karena itu juga memang bisa dipakai tanpa pakai tiga sword dan juga sesuai kehendak masing-masing. Nah, berikutnya teman, di sini ada Kaku Ranger dan juga Deka Ranger nih. Ini dia yang paling baru. Jadi di sini akan dirilis 1 November 2025 ya, dengan harga 990 yen. Oke. Jadi semakin dekat nih untuk tamannya, tetap ada ya teman untuk universitasnya nih. Apakah barengan atau gimana ya? Karena ini juga ibaratnya Kaku Ranger sama Deka Ranger itu kan bergerak di balik bayang-bayang ya teman ya, atau secara apa ya, tiba-tiba ya kan secara apa ya, kayak tajam gitu kan, set gitu ya. Jadi penyerangannya itu betul-betul langsung rame gitu ya, dan juga heboh gitu dari Kaku Ranger dan juga Deka Ranger. Dan sepertinya ini adalah Sentai Ring Set Polaring terakhir ya teman, dari Go Ranger dan juga Go Sager ya teman ya, dirilis di tanggal 4 Oktober 2025 dengan harga 990 yen ya. Oke, jadi ini juga masih berlanjut ya teman ya. Kalau untuk kekuatannya sih ya kayak simple aja ya teman ya. Kalau selain untuk
apa ya, kayak mensummon mekanya ya temen ya, kayak kekuatan yang udah kan ya. Untuk ini apa namanya, kalau di episode 25 tuh di ini, di kunci kekuatannya ya teman, kalau salah maaf ya teman ya. Dan episode 31 ya cuman untuk summon mekanik kan ya, jadi tinggal ditambahin part-partnya doang gitu ya. Oke teman, ini dia untuk di Excentric Power Up Booster Pack. Ini pack 3 atau 4 ya. Soalnya ini juga ada yang pack 3, pakai keempat gitu ya. Jadi ini akan rilis di tanggal 6 September 2025 dengan harga 495 yen. Jadi ini ada dari Ginga Man, ini berarti Ginga Armor emas itu ya teman ya. Ada ini berarti Deka Premier ya, Premier Deka Red. Ada Hyper Resha dari Tokyo Ichigo, ada Chosetsu Ninja apa dari Ninja, ada Dokusu Sentai Oger itu yang all animals ya teman, yang apa ya Seikaiho ya. Ya Seikaiho sorry. Terus juga ada Golden Momotaro, bukan, ini apa namanya, armornya dari King Oger nih. Oh ini berarti paling kuatnya itu armornya King Oger ya, berarti apa namanya, Golden King Momotaro saya namanya ya. Jadi ada juga King Oger itu armornya dari Do Momotaro ya teman, itu di klasifikasi jadi yang paling kuat ya teman ya. Dan juga ada Ryo 3 Sword atau 3 Sword Goshu Wolf tuh yang paling kuat ya teman ya. Gokil. Semakin banyak ya teman line up-nya. Sampai juga teman dengan yang versi lainnya teman, ini dari Power Up Booster Pack-nya tanggal 1 November dengan harga 495 yen. Jadi kita dapat 5 Tekter dari 5 Man, ada Hurricane Oedo ya, Oedo Hurricane Red, dan juga ada ini Chou Abaremax, terus juga ada Deka SWAT ini ya, atau Deka Fire Squad ini ya. Ada juga Hyper Engine apa Hyper Go on Red ya. Ada juga ada ini Ryuso Kirame Armor, wow, oke. Juga Zen Kaiser, ini armornya Don Momotaro berarti ya, sama Don Momotaro armornya dari Zen Kaiser, oke. Jadi wah banyak ya teman ya. Dan juga ada tadi ya teman, ini kita lihat line up-nya seperti ini tuh. Dan juga teman untuk line up toys terakhir ini berarti ya, gila banyak banget ya. Ada 3 sword dan juga Godban Chojishin Itai set special clear color fur, gila banyak banget. 1 November 2005 teman dengan harga 14.300 yen. Oh my god, itu dia teman untuk ini toys kita ya. Jadi gila banyak banget asli coy. Dan jujur ini dari semua toysnya pun juga saya satuin ya teman, karena biar lengkap semua ya teman di satu video ini, panjang-panjang dah ya teman ya. Yang penting semuanya dapat info di pembahasan yang sangat mantap ini. Nah, berikutnya teman, di sini ada Sentai Hero Series dari Tega Sword Goshu Wolf ya teman ya, di tanggal 4 Oktober 2025 dengan harga 990 yen nih. Nah, ini masih yang Goshu Wolf doang ya teman ya, belum yang untuk semua membernya ya teman ya. Jadi ya penggunaannya kan memang kayak Ryusoul Caliburnya Ryusoulger ya teman, cuma ini kan dari Tega Sword Goshu Wolf dulu mungkin ya, karena ini kan ya perkiraan untuk digunakan 3334 ya teman, pada saat si Calamity yang Bellroom itu ya teman, Bellroom of War itu muncul ya teman ya. Dan juga di sini ada Action Hero 3 Sword Goshu Wolf teman, di tanggal 4 Oktober 2025 dengan harga 4.400 yen. Wow, ini dia ya. Wah, detailnya sih memang ini kayak King Arthur banget ya teman, dari Commander Saber ya teman, kayak Saber in your hand. Keinget sekali ya dengan scene itu ya. Jadi ini betul-betul gokil ya teman, detail pedangnya dan juga wah, gila. Asli ini detailnya sih mantep banget ya teman, gokil. Jangan lupa juga nih ya sama sepuh sihir kita ya teman ya, dari Mahou Sentai Major Ranger yang pastinya tahun ini anniversary ke 20 tahun ya teman ya. Mereka juga dapat Memorial Edition dari Machifun, dirilis di bulan Februari tahun depan. Itu pas Sentai baru tayang ya teman, katanya itu TH masih sihir doang ya teman, nggak ada ninja ya teman ya, nggak tahu itu seperti apa ya. Wah menarik nih. Jadi di sini juga ada kekuatan baru pastinya ya, dan juga ada tambahan sound dan juga plat-plat itu ya. Logo-logo macam-macamnya pun juga bisa digonta-ganti di bagian font mereka ya teman ya. Wih, gokil nih. Dan juga bisa ini ya, bisa dibongkar pasang juga tuh di bagian platnya ya teman, jadi semakin variatif.
Dan juga teman tuh ada poinnya ya kan, ada suaranya, ada kayak apa sensor antena atau mungkin ya biar lebih detail aja ya teman ya, kayak untuk mendeteksi musuh yang datang gitu ya. Dan juga ada suara-suara karakternya, insert songnya. Karena ini juga untuk tambahan juga ya teman tuh ada 50 suara mungkin ya dari setiap handset sound ya kan. Dan juga ada betul-betul ada suara sirine kan ya untuk di summon. Gokil banget nih, jadi semakin keren ya teman. Nah, buat kalian yang masih bertahan di bagian ini, selamat ya. Kalian udah masuk ke bagian recap ini ya teman. Ini bentar aja kok ya teman ya. Karena ini kan 3 episode yang fokusnya tuh ke Ryugi. Nah, ini kenapa episode 29 itu yang harusnya episodenya penting ya kan ya. Kenapa saya nggak bahas? Karena untuk konteks awalnya ini saya nggak ngerti ya teman ya. Maksudnya ya jujur di episode berapa tuh 26 ya, itu sebenarnya udah dikasih tahu kayaknya kalau misalkan untuk movie-nya dari Gojur itu di episode 26 setelahnya ya teman ya. Itu kan udah dikasih karena centeringnya yang Aka Ranger ya teman ya. Itu kan yang dari Ranger itu ya ke Tono ya kan ya. Kalau salah si siapa namanya? Yang ngisi Morbi Rage itu, siapa namanya, lupa lagi. Pokoknya tuh yang voice actor tuh yang Gokaija itulah pokoknya. Jadi itu juga kan ada kayak recapnya tuh untuk ya shooting doang gitu ya. Jadi itu kan pasti dikasih itu ya kan ya. Nah habis itu di awal sudah dikasih tahu untuk konklusi si Tegazord-nya itu kalah. Ya saya ngerti sih maksudnya ya, cuma kenapa bisa kalah sama pestisnya itu juga saya jujur nggak tahu ya teman ya. Nanti kita mungkin akan coba bahas movie-nya ya teman, dari si movie Gojira, karena ya cukup menarik juga kayaknya untuk kita bahas. Karena jujur movie Gojira itu mungkin akan berfokus ke Ryugi ya teman ya, secara keseluruhan ya. Bagaimana untuk Ryugi ini melihat ya Tegazord itu kalah telak ya kan sama si pestis ya kan, jadi kayak membeku gitu ya, kayak patung ya. Makanya di episode ini itu dia kayak betul-betul ketakutan ya teman ya, kayak trauma gitu ya kan kalau misalkan Tegazord itu bakalan hilang kembali gitu ya. Makanya di sini juga dia berusaha juga ya teman untuk mengumpulkan cincin sebanyaknya ya teman, centeringnya sebanyaknya, karena udah saking bersabda gitu ya, udah betul-betul menyembah si Tegazord tuh udah betul-betul iya sakas sekali gitu ya. Jadi kayak ngerasa tuh betul-betul bahagia gitu ya. Nah sementara si Rei ini katanya kekuatannya tuh kayak Akaret ya teman ya. Kalau Akaret tuh kan ya, dia tuh ranger yang bisa berubah ke wujud apapun ya kan, tanpa dia pakai collectible item apapun. Dia cuma kayak ngomong catchphrase-nya atau kode headset-nya tuh dia langsung berubah ya teman, jadi Majiret atau semacamnya gitu ya. Pertama kali muncul di movie-nya Boukenger versus Sentai ya teman ya. Nah kalau yang ini katanya bakal ada centering untuk Akaret. Bayangkan guys, Akaret aja yang udah se-OP itu dikasih centering ini persensi loh, berarti kayak ya udah ya kan ya, untuk manifestasi kekuatan Akaretnya itu udah dari Rei Kushima ini kan ya. Ya walaupun cuma dikasih doang ya teman ya, dikasih pinjem nih ya kan ya sama si Calamity ya kan, udah pasti kuat ya kan ya, mungkin loh ya kan ya, mungkin centering. Jadi pastinya pertama kali dia langsung berubah menjadi si Majiret ya teman ya, ngadapin si Goshu Polar ya kan. Kenapa Goshu Polar juga muncul? Karena dia punya urusan juga lah sama si Rei Kushima ini kan ya. Jadi kayak ya mungkin merasa direndahkan atau apapun itu ya teman ya. Jadi dia juga punya urusan sama si Rei Kushima ini. Dan juga untuk yang di sini ya tentang inilah manner number one gitu ya, atau enggak kayak yang kesopanan lah ya teman. Ini nggak penting lah ya teman ya. Yang penting juga di sini adalah momen dimana si Ryugi ini juga bisa comeback lah ya teman. Tapi setelah dia ngalahin si monster ini, tujuan sebenarnya pun muncul ya teman ya, yaitu adalah untuk mengalahkan si Tono ya teman ya. Karena juga di sini kan tujuan dia adalah untuk melawan balik ya teman, melawan si Tono ya kan, dalam hal ini ya untuk mendapatkan setting seperti mana ya teman ya. Nah di sini juga ada street actorsnya dari si Yume Sakanashi ya teman ya, yang jadi Bunping sama Kamekiri Oger ya teman ya. Jadi dia jadi guest star juga ya teman untuk episode kali ini, untuk bagian ya korban aja ya teman ya.
yang kali ini juga ya seperti yang kita lihat ya teman, ini member number one juga, dan ini dari Kushima tadi teman, dan juga tuh ya kekuatan Mugen kekuatan yang sangat kuat ya teman tuh ya kan. Jadi Senkaser Black guys, ini yang agak membingungkan ya, ini kok bisa gitu ya, kenapa nih ya kak, apa kekuatan dari Calamity kah ya kan, atau semacamnya gitu ya. Dari ini juga ada dari Shigeki Ito misalnya ya. Jadi ini yang muncul ke utama kali di episode 9 ya teman ya, yang waktu itu kan dia kayak coba ngecuri dompet orang gitu ya, terus itu dia jadi kayak Miss Queen gini ya teman ya. Jadi inilah yang kita lihat ya teman, bagaimana untuk perannya ini pun juga minor sekali ya teman, atau mungkin nggak penting sama sekali gitu ya, tapi juga dapat sorotan yang berlanjut ya teman ya. Nah, yang di sini juga adalah teman untuk duel penting ya teman, si Ryugi versus Tono ya teman ya. Itu dalam rangka untuk ya mengembalikan kembali si Degasor ya teman ya. Dalam hal ini ya Ryugi kalah ya teman ya. Karena Ryugi kalah ya di sini Degasornya udah inilah teman, udah menghilang. Sentariknya pun juga udah balik ke Tono semua gitu ya. Karena dia udah menang, berarti ya di sini Ryugi dalam tanda kutip sudah kalah ya teman ya. Dan usernya pun juga di sini beralih ke Pangeran Asam ya, Asam Jawa bukan. Jadi ini sebenarnya bagian ini kayak apa ya, kayak cerita tuh kayak Kamen Legend banget ya teman ya. Kayak usernya tuh agak gorgeous, agak sombong gitu ya. Jadi kayak melawan perintah Asam gitu ya. Jadi kayak dari Asamika, Asam ya udahlah ya temen ya. Pokoknya episode ini juga tentang si Asam ya kan, sebagai user baru dari Goshu Kirano ini kan. Jadi kayak ya udah gitu ya. Yang di sini juga konteksnya tuh kenapa beda sama Tono ya kan, dia keluar ya kan ya. Kalau Tono itu dia keluar dari tim ya kan ya, makanya Cina tuh dia bisa balik lagi itu. Kalau Rifki dia udah kalah, jadi dia tuh ganti user ya temen ya, ganti user karena mungkin Rifki udah nggak punya ambisi lagi dari coach shooter ya teman, karena udah kalah juga, dia udah ganti ke Asam ini ya teman. Dan kenapa harus dia gitu ya, dan dia di sini kan dikatakan alien ya teman ya, atau dari planet lain gitu, kenapa harus dia coba ya kan, kenapa harus dari planet antar berata ini ya teman. Jadi ya udahlah ya teman ya. Ini juga ada ini ya teman ya, apa namanya, mochi number one ya teman, kayak pembuatan pakai yang hai 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 pakai pukul itu ya teman. Jadi ini juga pastinya ada momen seperti ini ya teman. Ini Kuon aja sampai bingung sendiri ya teman. Oh iya, dari episode kemarin kan, episode 29 itu si Boket udah ini udah tahu ya teman ya. Ya dari dalam tiga episode dulu itu adalah si Rikuo ya kan ya. Karena pas battle di episode itu ya udah nih kan, dari gerakannya, dari cara nembaknya itu kok mirip banget sama si bebek gue kan, si Riku gitu ya. Dan juga pastinya ini semakin ada drama lagi lah ya kan, kalau nanti Sumino, Rikuo, Boket, wah itu kalau udah kebuka semua mah pusing tuh ya pala si Riko ya. Lanjut teman, kita ke episode 31, yang episode ini juga menjadi comeback yang sangat menarik ya teman, dan juga episode penting lagi nih ya. Jadi ceritanya ya kan, di sini Ryugi itu udah jadi dokter lah ya teman ya, karena udah ngikutin untuk job dari si ayahnya itu ya kan ya. Kita tahu kan ya, kalau misalkan ayahnya ini atau keluarga Ryugi ini tuh kayak parent strict banget lah gitu ya, kalau udah kayak masalah yang job itu atau kayak udah membangun keluarga yang penting ya kan, itu udah pasti mendukung lah ya teman ya. Tapi habis itu juga pastinya ada lah ya kan drama-drama soal bagaimana keluarga itu ada perbedaan pendapat karena soal si Degaso ini dan juga lain-lainnya gitu ya. Dan juga di sini kan kenapa fokusnya tuh ke dokter dan juga ke rumah sakit ya teman ya, karena awalnya si Tono itu juga tiba-tiba kayak keracunan gitu ya teman ya, entah keracunan makanan atau apa gitu ya. Jadi dia juga dibawa ke rumah sakit ya teman ya. Dan juga di sini ada pertempuran dokter lah ya teman, dokter number one gitulah ya kan ya, apa dokter bedah gitu ya. Jadi pastinya juga udah terungkap satu fakta menarik ya teman ya. Ternyata Rigushima ini adalah salah satu mantan dokter bedah dari rumah sakit Bakugami. Karena insiden kecelakaan akhirnya dia dipecat atau dicampakkan oleh bapaknya Rugi. Dan menurut teori si Otto ini akan menjadi pasiennya Rei yang ingin diselamatkan ya. Tapi sayangnya Rei malah berkontak dengan si Gladys atau Calamity ya teman ya. Jadi di episode 32 bakalan muncul tuh ya. Jadi dari website officialnya dari Goshu, seharusnya Hoirula yang mendapatkan cincin Goshu Tirano pada saat selesai battle dengan Ryugi di episode 29, tetapi pihak Toys menambah unsur kehendak sendiri pada cincinnya. Nah ini berarti ya sama kan ya, cincinnya itu juga adalah entitas ya kan ya, kayak
udah bisa pilih nih, oh aku mau pilih user lain dah, udah mau pilih inilah, atau mau balik lagi ya ke Ryugi gitu ya. Mungkin cincin Tirano ini, kan ini kata Toei ya temennya, sudah meramalkan hal ini dan terbang ke Asam ala-ala Koheru yang adalah pemenang aslinya. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, cincin itu kemungkinan memiliki kehendaknya sendiri. Pertarungan cincin digambarkan sebagai pengalihan kepemilikan ketika pemiliknya benar-benar puas dengan hasilnya. Jadi jika Ryuki benar-benar puas dengan pertarungannya dengan Koheru, cincin Tirano pasti diam-diam akan pergi ke Koheru. Oh, oke. BTW, si Ryuki juga udah punya skill dokter ya kan, diajarkan oleh bapaknya. Dan sekarang kiranya adalah membasmi para Noan dan menyembuhkan dunia ini dari mereka. Oh, berarti ini dari kayak apa ya, kayak X8 sekali ya teman, maksudnya untuk dari segi tujuannya dan juga bagaimana untuk pertempurannya ya teman. Jadi pas udah comeback pun juga udah makin keren ya teman ya. Apalagi juga di sini kan udah muncul ya kan ya. Ray muncul lagi nih sih teman, tapi dia juga di sini berubah menjadi Goshu Tirano. Nah, kenapa dia bisa jadi Goshu Tirano? Karena di episode 30 akhir-akhir lagi ya teman, itu si Asam ya, itu diserap cincinnya bareng sama Diana juga gitu. Berarti ini kekuatannya udah bukan centering lagi ya teman, sekalian nama usernya juga bisa ya teman ya. Centeringnya itu kayaknya itu yang Goshu Tirano ya kan. Jadi dia juga bisa berubah menjadi para member Goshu dong ya kan. Gak tau nih nanti para jenderalnya kan belum muncul ya teman, kayak Famine, Death, dan juga Pestis dan juga segala macam ya kan. Jadi ini kita tunggu ya teman, kelompok Calamity itu apa aja ya teman ya, yang kayak dari 5 jenderal itu ya teman ya. Soalnya ini kan jadinya kayak Dark Jana versi apa ya, versi Goshuger ya teman ya, yang para atak-ataknya itu ya teman. Jadi kita tunggu ya teman seperti apa momennya ya, semoga aja bisa diskusi dengan baik. Dan juga di sini debutnya dari si ini Daishujin Yellow ya kalau salah ya, atau dikasih Yellow Daishujin ya teman. Ini gabungan dari Black Daishujin yang punyanya si Kwon tuh ya. Oke teman, membahas kita untuk episode kali ini teman, wah panjang juga ya. Jadi sebenarnya ada sih yang mau saya bahas ya teman, tapi itu dari anniversary-nya Machi Ranger ya teman. Itu kan ada kayaknya kayak apa namanya, memorial editionnya dari si Machifon ya teman. Cuman ya itu doang ya teman update-nya ya. Kalau misalkan ada update lagi mungkin kayak Bokenger, nanti kan katanya tuh para cast dari Bokenger tuh katanya pada balik ya ke Toei untuk ngejain 20 tahunnya Bokenger untuk tahun depan. Nah, kita tunggu ya teman, apakah untuk Bokenger dulu atau Machi Ranger nih ya kan. Karena Sentai tahun 2026 nanti kan itu akan berubah tuh ke arah Magic dan juga ninja ya kan, dan juga ada fantasinya lah gitu ya. Jadi kayak tentu kayak Ninjago gitu ya. Jadi teman-teman untuk seperti apa ya, karena katanya untuk rumornya ini warnanya kayak ini ya teman, untuk warna dari Sentai tahun 2026 nanti ya teman. Oke, sebelum membahas kita untuk next episode. Oke, goodbye.